Prabowo isyaratkan kerahkan militer ke Gaza, Israel ketar-ketir, RI mulai turun tangan. Dukungan Indonesia kepada Palestina tidak perlu diragukan lagi. Karena memang kedua negara ini memang memiliki kedekatan yang sangat luar biasa. Apalagi Palestina salah satu negara Timur Tengah yang berani dan lantang mengakui kedaulatan Indonesia di PBB. Tentunya jasa Palestina tidak bisa dianggap remeh atas kemerdekaan kita karena seperti yang kita ketahui, bahwa sebuah bangsa atau negara bisa dikatakan merdeka. Tentunya harus dilandasi dengan pengakuan dari negara-negara anggota PBB, termasuk Palestina yang mengakui Indonesia di kala itu. Memiliki keanggotaan penuh di PBB, Presiden Indonesia pertama Bung Karno sangat dekat dengan negara Timur Tengah, maka dari itu tidak heran ketika Bung Karno terus menurunkan semangat bela Palestina ini kepada penerus-penerusnya, hingga tibalah saatnya di era Presiden Joko Widodo yang memang secara konsisten membela Palestina dari berbagai aspek baik diplomasi atau apapun itu. Bahkan yang terbaru diinisiasi diplomasi yang sangat ciamik dari Presiden terpilih yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo Subianto Indonesia bisa dengan aman melintasi zona wilayah militer Israel dan memastikan bantuan-bantuan dari Indonesia tiba di Palestina. Dengan uang tidak sedikit dari beberapa pihak yang menginginkan Indonesia mengirimkan bantuan militer ke negara sahabat tersebut. Namun tentunya bantuan wanita ini harus atas persetujuan dari PBB, karena Indonesia pun tidak bisa masuk begitu saja. Meskipun Indonesia dan Palestina memiliki hubungan diplomatis, karena kan kondisi wilayah tersebut sedang mengalami konflik yang sangat berbahaya, komitmen Prabowo dalam mendukung Palestina tak perlu diragukan lagi. Dia menuturkan saya akan terus mendukung negara Palestina. Hal itu dibuktikan dengan beberapa tindakan nyata dari Presiden terpilih tersebut. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun menuturkan bahwa ia yakin RI tetap mendukung Palestina setelah Prabowo Subianto resmi diangkat menjadi Presiden. Zuhair menuturkan bahwa ia telah yakin dan telah mendengar dari berbagai pihak bahwa Indonesia tidak akan mengubah kebijakan walaupun Presiden telah berganti. Saya bertemu dengannya, Presiden terpilih Prabowo, beberapa kali. Saya mendengar dari beliau bahwa beliau akan selalu bersama Palestina, terangnya dalam konferensi pers yang dihelat di Kedubes Palestina, menuturkan bahwa Prabowo adalah temannya. Adapun masalah perpindahan pemimpin juga bukan dinilai bergantinya dukungan atau kebijakan di masa mendatang, selain ia yakin karena Prabowo sendiri yang langsung menuturkan dukungannya kepada dirinya. Ia meyakini bahwa kita tidak dapat bekerja jika melawan apa yang dirasakan, atau diyakini dari hati. Tidak ada perubahan dalam kebijakan negara Anda untuk kebijakan Palestina, tegas Zuhair. Sebelumnya, Zuhair juga menggunakan kesempatan dalam konferensi pers untuk berterima kasih kepada semua negara yang telah memberikan dukungan dan berdiri bersama warga Palestina dan Palestina sendiri. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung dengan Palestina. Selalu, saya sangat jelas, dari tingkat tertinggi, dan dimanapun saya berada, ini bukanlah simpati, ini adalah kenyataan, ini adalah prinsip dari negara ini. Jelasnya, ia mengatakan bahwa Indonesia merasakan penjajahan selama 350 tahun. Hal inilah yang membuat Indonesia mengetahui apa artinya ketika berjuang untuk kebebasan. Prabowo isyaratkan kerahkan militer ke Gaza, Israel ketar-ketir, RI mulai turun tangan. Dukungan Indonesia kepada Palestina tidak perlu diragukan lagi. Karena memang kedua negara ini memang memiliki kedekatan yang sangat luar biasa. Apalagi Palestina salah satu negara Timur Tengah yang berani dan lantang mengakui kedaulatan Indonesia di PBB. Tentunya jasa Palestina tidak bisa dianggap remeh atas kemerdekaan kita karena seperti yang kita ketahui, bahwa sebuah bangsa atau negara bisa dikatakan merdeka. Tentunya harus dilandasi dengan pengakuan dari negara-negara anggota PBB, termasuk Palestina yang mengakui Indonesia di kala itu. Memiliki keanggotaan penuh di PBB, Presiden Indonesia pertama Bung Karno sangat dekat dengan negara Timur Tengah, maka dari itu tidak heran ketika Bung Karno terus menurunkan semangat bela Palestina ini kepada penerus-penerusnya, hingga tibalah saatnya di era Presiden Joko Widodo yang memang secara konsisten membela Palestina dari berbagai aspek baik diplomasi atau apapun itu.
Bahkan yang terbaru diinisiasi diplomasi yang sangat ciamik. Dari presiden terpilih yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo Subianto Indonesia bisa dengan aman melintasi zona wilayah militer Israel. Dan memastikan bantuan-bantuan dari Indonesia tiba di Palestina. Dengan uang tidak sedikit dari beberapa pihak yang menginginkan Indonesia mengirimkan bantuan militer ke negara sahabat tersebut. Namun tentunya bantuan wanita ini harus atas persetujuan dari PBB. Karena Indonesia pun tidak bisa masuk begitu saja. Meskipun Indonesia dan Palestina memiliki hubungan diplomatis, karena kan kondisi wilayah tersebut sedang mengalami konflik yang sangat berbahaya, komitmen Prabowo dalam mendukung Palestina tak perlu diragukan lagi. Dia menuturkan saya akan terus mendukung negara Palestina. Hal itu dibuktikan dengan beberapa tindakan nyata dari presiden terpilih tersebut. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun menuturkan bahwa ia yakin RI tetap mendukung Palestina setelah Prabowo Subianto resmi diangkat menjadi presiden. Zuhair menuturkan bahwa ia telah yakin dan telah mendengar dari berbagai pihak bahwa Indonesia tidak akan mengubah kebijakan walaupun presiden telah berganti. Saya bertemu dengannya, Presiden terpilih Prabowo, beberapa kali. Saya mendengar dari beliau bahwa beliau akan selalu bersama Palestina, terangnya dalam konferensi pers yang dihelat di Kedubes Palestina, menuturkan bahwa Prabowo adalah temannya. Adapun masalah perpindahan pemimpin juga bukan dinilai bergantinya dukungan atau kebijakan di masa mendatang, selain ia yakin karena Prabowo sendiri yang langsung menuturkan dukungannya kepada dirinya, ia meyakini bahwa kita tidak dapat bekerja jika melawan apa yang dirasakan, atau diyakini dari hati, tidak ada perubahan dalam kebijakan negara Anda untuk kebijakan Palestina, tegas Zuhair. Sebelumnya, Zuhair juga menggunakan kesempatan dalam konferensi pers untuk berterima kasih kepada semua negara yang telah memberikan dukungan dan berdiri bersama warga Palestina dan Palestina sendiri. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung dengan Palestina. Selalu, saya sangat jelas, dari tingkat tertinggi, dan dimanapun saya berada, ini bukanlah simpati, ini adalah kenyataan, ini adalah prinsip dari negara ini. Jelasnya, ia mengatakan bahwa Indonesia merasakan penjajahan selama 350 tahun. Hal inilah yang membuat Indonesia mengetahui apa artinya ketika berjuang untuk kebebasan.